nggak sih? Kamu merasa marah, sedih, atau cemas selama berjam-jam, bahkan seharian penuh. Rasanya emosi itu nggak mau pergi, terus-terusan mengganggu pikiran. Tapi, gimana kalau aku bilang, secara ilmiah, reaksi emosi dalam tubuh kita itu sebenarnya cuma bertahan selama 90 detik. Kaget kan? Sisanya, yang bikin perasaan itu awet, berjam-jam, itu bukan emosinya. Itu adalah cerita yang terus-menerus kamu putar ulang di dalam kepalamu. Ini bukan motivasi biasa, ini sains. Dan hari ini, kita akan bongkar rahasia di baliknya. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas ide besar dengan cara yang sederhana. Hari ini, kita akan menyelami salah satu fenomena paling menarik dalam dunia neuroscience modern. Di 90 second rule, atau aturan 90 detik. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Dr. Jill Bolte Taylor, seorang ahli neuroanatomi dari Harvard yang luar biasa. Melalui penelitiannya yang mendalam tentang otak manusia, ia menemukan sesuatu yang revolusioner. Menurut Dr. Taylor, sebuah emosi biologis, yaitu reaksi kimia murni yang terjadi di dalam tubuh kita saat merespons sesuatu, sebenarnya hanya memiliki siklus hidup selama 90 detik. Setelah 90 detik, reaksi kimia tersebut seharusnya sudah selesai diproses dan hilang dari sistem tubuh kita. Lalu, muncul pertanyaan besar. Kalau memang cuma 90 detik, kenapa kita bisa merasa kesal seharian? Karena macet di pagi hari. Kenapa rasa sedih? Karena putus cinta bisa bertahan berminggu-minggu. Jawabannya, ada sesuatu yang lain sedang terjadi di dalam kepala kita. Sesuatu yang kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar yang membuat api emosi itu terus menyala. Ini bukan tentang menekan emosi, tapi memahami cara kerjanya agar kita bisa mengendalikannya. Bukan sebaliknya. Mari kita bedah proses ilmiahnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita selama 90 detik itu? Bayangkan, ketika kamu mengalami sesuatu yang memicu emosi, misalnya, kamu hampir terserempet motor di jalan. Otakmu, khususnya bagian amigdala, langsung mengirim sinyal bahaya ke seluruh tubuh. Sinyal ini memicu pelepasan berbagai zat kimia atau hormon ke dalam aliran darah. Kita bicara tentang koktail kimia seperti adrenalin yang membuat jantungmu berdebar kencang, kortisol, si hormon stres yang membuat otot menegang, dan mungkin sedikit dopamin yang memengaruhi fokusmu. Kombinasi hormon-hormon inilah yang menciptakan sensasi fisik yang kita kenal sebagai emosi. Jantungmu berdebar kencang, napas jadi lebih cepat, mungkin wajah terasa panas, telapak tangan mulai berkeringat, dan perut terasa seperti diadu-adu. Semua ini adalah respons fisiologis tubuh yang sangat nyata. Nah, bagian yang paling penting adalah ini. Tubuh kita adalah sistem yang sangat efisien. Dibutuhkan waktu sekitar 60 hingga 90 detik bagi tubuh untuk melepaskan hormon-hormon ini. Membiarkannya mengalir melalui sistem kita, lalu memetabolisme atau menguraikannya hingga habis. Setelah proses metabolisme ini selesai, secara biologis, tubuhmu seharusnya kembali ke keadaan normal, ke keadaan tenang. Reaksi kimianya sudah selesai. Emosinya, secara teknis, sudah berakhir. Lalu, kenapa rasa marah, takut, atau sedih itu bisa bertahan lebih lama? Disinilah peran bagian otak kita yang lebih canggih, yaitu neokorteks, ikut bermain. Neokorteks adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir, bernalar, dan menciptakan narasi. Setelah 90 detik pertama berlalu, neokorteks mulai mengambil alih. Ia akan bertanya, tadi itu, kenapa ya? Kok bisa aku hampir celaka? Siapa yang salah? Otak kita mulai memutar ulang kejadian itu seperti film. Ia menganalisis, mencari pembenaran, menyalahkan, dan menciptakan berbagai skenario. Bagaimana jika setiap kali pikiranmu mengulang cerita itu, dasar pengendara motor itu sembrono? Bagaimana kalau tadi aku benar-benar tertabrak? Otakmu menafsirkannya sebagai ancaman baru. Akibatnya, amigdala kembali terpicu. Dan siklus pelepasan hormon stres dimulai lagi dari awal. Jantung berdebar lagi, perut mulas lagi. Jadi, bukan emosinya yang bertahan lama, tapi pikiran kitalah yang secara aktif
menghidupkan kembali emosi itu. Berulang-ulang, menciptakan sebuah lingkaran setan yang membuat kita terjebak dalam perasaan negatif selama berjam-jam. Bahkan, berhari-hari, kita menjadi sutradara dan penonton dari drama emosional kita sendiri. Mari kita lihat beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Situasi pertama, kamu sedang presentasi di kantor. Lalu bosmu mengkritik pekerjaanmu di depan semua orang. Seketika, kamu merasa panas di dada, malu, dan sedikit marah. Secara biologis, gelombang reaksi kimia ini akan memuncak dan mereda dalam 90 detik. Tubuhmu akan memproses rasa kaget dan tidak nyaman itu, lalu kembali tenang. Namun, apa yang biasanya terjadi 3 jam kemudian, saat kamu sudah kembali ke meja kerjamu, kamu masih merasa kesal. Kenapa? Karena pikiranmu tidak berhenti bekerja. Kamu terus mengulang-ulang kejadian itu di kepala. Kenapa bos ngomong gitu di depan umum? Harusnya tadi aku jawab begini, biar kelihatan lebih pintar. Jangan-jangan semua orang sekarang mikir aku nggak kompeten. Setiap pikiran ini adalah bahan bakar baru yang menyalakan kembali api amarah dan rasa malumu. Siklus 90 detiknya terus-menerus diriset oleh narasimu sendiri. Contoh kedua, bayangkan kamu sedang di sebuah kafe, lalu tidak sengaja menumpahkan kopi ke bajumu sendiri. Rasa malu yang muncul seketika itu, secara biologis, juga hanya berlangsung 90 detik. Tapi, rasa malu itu bisa saja kamu bawa sampai ke rumah, bahkan sampai besok pagi. Kenapa? Karena otakmu terus memutar ulang adegan memalukan itu. Kamu membayangkan semua mata tertuju padamu. Kamu memikirkan betapa cerobohnya dirimu. Dan kamu khawatir orang-orang akan mengingatmu sebagai orang yang menumpahkan kopi. Padahal, kemungkinan besar orang lain sudah lupa dalam 5 menit. Tapi, pikiranmu tidak. Ia menjadi proyektor yang terus-menerus memutar film pendek tentang kecerobohanmu. Membuatmu merasa malu berulang kali. Contoh ketiga yang sangat umum. Overthinking sebelum tidur. Kamu sudah berbaring nyaman di kasur, siap untuk istirahat. Tapi tiba-tiba, pikiranmu melayang ke sebuah kesalahan kecil yang kamu buat siang tadi. Atau kekhawatiran tentang pekerjaan besok. Emosi aslinya, mungkin rasa cemas atau penyesalan sesaat, sudah lama hilang. Tapi pikiranmu menariknya kembali. Ia mulai membangun skenario-skenario terburuk, memicu kembali reaksi cemas di tubuhmu. Jantung jadi berdebar, pikiran jadi gelisah, dan akhirnya kamu sulit tidur. Ini adalah contoh sempurna bagaimana pikiran, bukan emosi asli, yang menjadi penyebab utama penderitaan jangka panjang kita. Kita terjebak bukan oleh kejadiannya, tapi oleh cerita yang kita buat tentang kejadian itu. Lalu, bagaimana cara kita menggunakan aturan 90 detik ini untuk keluar dari jebakan emosi? Kabar baiknya, tekniknya sangat sederhana dan bisa dipraktikkan oleh siapa saja, kapan saja. Ini bukan tentang menekan atau mengabaikan emosi. Justru sebaliknya, ini tentang memberi ruang pada emosi untuk melalui proses alaminya tanpa gangguan dari pikiran kita. Langkah pertama adalah kesadaran. Saat kamu merasakan sebuah emosi kuat muncul, entah itu marah, cemas, atau sedih, coba berhenti sejenak. Alih-alih langsung terbawa suasana, katakan pada dirimu sendiri, "Oke, aku sedang merasakan emosi. Ini hanyalah reaksi kimia di tubuhku. Ini adalah gelombang 90 detik." Dengan mengakui ini, kamu menciptakan sedikit jarak antara dirimu yang sadar dengan reaksi emosionalmu. Kamu menjadi pengamat, bukan korban. Langkah kedua, dan ini yang paling penting, jangan beri narasi tambahan. Tahan keinginan otakmu untuk langsung menganalisis, menyalahkan, atau membuat cerita tentang apa yang sedang terjadi. Jangan bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Atau, "Harusnya dia tidak begitu." Biarkan saja emosi itu ada. Anggap saja seperti awan mendung yang sedang lewat. Tugasmu bukan untuk mendorong atau menarik awan itu, tapi hanya membiarkannya lewat dengan sendirinya. Beri tubuhmu kesempatan selama 90 detik untuk menyelesaikan proses biologisnya, tanpa interupsi dari pikiranmu yang suka ikut campur. Langkah ketiga adalah memindahkan fokus dari cerita di kepala ke sensasi fisik di tubuh. Alih-alih terjebak dalam pikiran dia, menyebalkan sekali. Coba,
Rasakan apa yang terjadi di tubuhmu. Perhatikan detak jantungmu. Rasakan sensasi panas yang mungkin menjalar di dada atau wajahmu. Sadari ketegangan di otot bahumu. Rasakan napasmu yang mungkin menjadi lebih pendek. Cukup amati saja sensasi-sensasi ini tanpa menghakiminya. Kamu akan terkejut saat menyadari bahwa sensasi fisik ini, jika tidak diberi cerita, akan mulai mereda dengan sendirinya setelah sekitar 1,5 menit. Kalau kamu butuh bantuan ekstra, coba gunakan teknik praktis ini. Setel timer di ponselmu selama 90 detik. Ini adalah teknik yang benar-benar digunakan oleh beberapa psikolog. Ketika emosi datang, tekan start pada timermu. Selama 90 detik itu, tugasmu hanya satu. Mengizinkan dirimu merasakan semua sensasi fisik tanpa menambahkan drama pikiran. Embrace and wait. Peluk perasaannya. Dan tunggu. Ketika alarm berbunyi, kamu akan sering mendapati bahwa intensitas emosinya sudah jauh berkurang. Dan pikiranmu terasa jauh lebih jernih untuk memutuskan langkah selanjutnya. Ini bukan meditasi yang rumit. Ini hanyalah cara kerja biologi tubuh kita yang luar biasa. Pada akhirnya, memahami aturan 90 detik ini memberikan kita sebuah kekuatan yang luar biasa. Emosi manusia, pada dasarnya, sederhana. Ia adalah sinyal biologis yang cepat dan singkat. Sebuah pesan dari tubuh kita yang berlangsung hanya 90 detik. Ia memberitahu kita untuk memperhatikan sesuatu. Namun, penderitaan yang kita alami, yang bisa berlangsung berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, itu adalah produk dari pikiran kita. Itu adalah hasil dari cerita yang kita pilih. Untuk terus-menerus kita putar ulang di kepala. Kabar baiknya adalah, karena kita yang menciptakan cerita itu, maka kita juga punya kekuatan untuk menghentikannya. Saat kita belajar untuk memisahkan gelombang emosi 90 detik dari narasi pikiran yang tak berujung, kita belajar untuk menghentikan penderitaan di sumbernya. Kamu bukan emosimu, kamu adalah pengamat yang sadar, yang bisa memilih untuk tidak ikut terbawa arus cerita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga wawasan ini bermanfaat dan bisa membantumu mengelola emosi dengan lebih baik. Apa kamu pernah mencoba teknik ini? Atau punya pengalaman terjebak dalam emosi yang berlarut-larut? Bagikan ceritamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.